Si paling perdana. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia dalam laga pertama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta berakhir seri. Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol alias 0-0 lawan Australia. Tim Garuda menggebrak pada menit-menit awal, namun setelah sengatan Indonesia di menit-menit awal, Australia mencoba mengatur tempo dan ritme untuk keluar dari tekanan. Meskipun sempat keluar dari tekanan, Australia yang mulai kedodoran pada menit-menit akhir juga mendapat ujian dari serangan Indonesia. Alur distribusi bola Indonesia tidak berjalan dengan baik di menit-menit terakhir. Alhasil finishing pun tidak membuahkan gol. Skor 0-0 kacamata menjadi hasil akhir. Indonesia meraih 2 hasil seri dari 2 pertandingan. Selamat malam Indonesia, Andika Rizky Rehansyah kembali menghantarkan DNP Evening News untuk edisi Selasa 10 September 2024. Beragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk Anda. Berikut fokus utama kami malam ini. Raffi Ahmad ditunjuk jadi Ketua Tim Ses, Andra Sony Dimyati di Pilgub Banten. Kebakaran terjadi di pos blok Jakarta Pusat diakibatkan korsleting listrik. Serta akses jalan menuju venue PON Volley berlubang di saat sudah opening ceremony. Artis Raffi Ahmad resmi ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Sony dan Dimyati Natakusuma di Pilkada Banten 2024. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya di Jakarta pada Senin 9 September lalu, penunjukan Raffi Ahmad diharapkan dapat membawa kemenangan di Banten. Sebelumnya, Andra Sony mengatakan tim pemenangannya berasal dari partai pendukung hingga tokoh masyarakat. Andra juga berjanji akan mewujudkan Banten maju, adil, dan merata. Andra juga menegaskan tidak akan korupsi jika terpilih sebagai gubernur Banten nantinya. Andra Dimyati memiliki 8 program utama dengan 24 turunannya. Satu dari 8 program yang akan digagas yakni Banten Cerdas. Keduanya menjanjikan sekolah gratis di tingkat SMK atau madrasah aliyah negeri dan swasta di Banten. Ketujuh program lainnya antara lain Banten Bagus, di mana Andra Dimyati akan memfokuskan kerjanya pada pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, sumber daya air, dan hunian yang layak. Lalu Banten Sehat yang bertujuan memberikan layanan kesehatan bagi warga tanpa diskriminasi. Kebakaran terjadi di pos blok Jakarta Pusat dini hari tadi. Korsleting listrik memicu kebakaran yang terjadi di Jalan Pos, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat itu. Asril Rizal, Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Pusat mengatakan mereka mengerahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran atau damkar untuk memadamkan api. Hasil menyebut pihaknya menerima informasi kebakaran itu pada Selasa sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat dini hari. Informasi itu berasal dari laporan warga yang datang ke pos pemadam kebakaran di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Berita selengkapnya dapat Anda baca di situs kami dnpmedianetwork.com. Terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL diperberat menjadi 12 tahun penjara. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta menyatakan SYL terbukti bersalah telah memeras anak buahnya di Kementerian Pertanian. Pembacaan putusan itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Arta Teresia. Duduk sebagai hakim anggota adalah Subahran Hardi Mulyono, Teguh Haryanto, Anton R. Saragi, dan Hotma Maya Marbun. Hakim juga menambah besaran uang pengganti yang harus dibayar oleh SYL. SYL diwajibkan membayar uang pengganti senilai 44.299.777.204 rupiah dan $30.000 Amerika Serikat.
Jika tidak dibayar, akan diganti hukuman kurungan 5 tahun penjara. Sebelumnya, hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan SCL terbukti bersalah telah melakukan pemerasan terhadap anak buahnya di Kementan. SCL dinyatakan bersalah melanggar pasal 12E Junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain hukuman 10 tahun penjara, hakim menghukum SCL membayar denda 300 juta rupiah. Apabila denda tak dibayar, diganti hukuman kurungan. Hakim menyatakan SCL telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa pemberian uang dan membayarkan keperluannya bersama keluarganya. Total pemerasan 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika. Namun hakim menyebut uang yang dinikmati SCL dan keluarganya hanya 14,1 miliar dan 30.000 dolar Amerika. Namun KPK tidak terima atas putusan tersebut. KPK mengajukan banding dan meminta SCL dihukum membayar uang pengganti senilai 42,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika. Anggota Pansus Haji DPR Marwan Jafar mengaku telah memanggil 2 kali Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk diminta datang memberikan keterangan, namun mangkir. Marwan mengaku telah memanggil Yakut pada Senin 9 September kemarin untuk datang pada hari Selasa ini. Namun ia mengatakan Yakut berdalih sedang menghadiri Musabatil Tilawatil Quran atau MTQ di Kalimantan Timur. Namun Marwan mengatakan Yakut justru tidak berada di Kaltim, melainkan ada di kantor Kementerian Agama hari ini. Marwan mengatakan akan memanggil kembali Yakut untuk ketiga kalinya pada minggu ini untuk hadir ke Pansus DPR. Ia berjanji bakal memanggil paksa Yakut jika absen pada pemanggilan ketiga Pansus DPR dengan menggandeng polisi. Sebelumnya DPR membentuk Pansus Haji untuk menyelidiki berbagai persoalan yang timbul di musim haji 2024 yang kurang maksimal. Pansus pun terus berjalan dengan menggelar berbagai rapat dengan sejumlah pihak belakangan ini. Selain menggelar rapat, Pansus Haji juga sempat melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke kantor Kemenak pada Rabu 4 September lalu. Akses jalan menuju gelanggang olahraga atau GOR Bola Voli Indoor Sumut Sport Center untuk pertandingan voli indoor dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 Aceh Sumatera Utara di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara belum juga rampung. Hingga saat ini jalan masih berlumpur sehingga susah untuk dilalui oleh kendaraan. Belum lagi di sekitar GOR terdapat genangan air, serpihan triplek, serta beberapa potong kayu yang berserakan. Sejumlah tanaman jagung milik warga pun masih menghiasi wilayah sekitar venue. Tampak juga 2 alat berat yang sedang meratakan tanah di sekitar GOR. Sementara di dalam GOR terlihat sejumlah pemain voli yang akan bertanding sedang latihan di lapangan utama pertandingan. Sementara sejumlah pekerja masih menyiapkan beberapa hal di dalam lapangan utama ini, mulai dari lampu sorot dan tempat duduk untuk penonton. Di samping itu, para pekerja juga masih mengerjakan pembangunan 2 lapangan latihan untuk pemain voli. Tampak juga pekerja masih sibuk masang besi serta alas untuk lapangan latihan. Di sisi fasilitas, toilet untuk pemain terlihat kotor, terlihat banyak sekali sampah botol minuman di dalam wastafel serta air yang belum dapat diakses. Dilansir dari laman resmi PON 21 Aceh Sumatera Utara, pertandingan voli seharusnya digelar hari ini. Namun karena akses menuju GOR belum siap, pertandingan diundur menjadi Rabu 11 September besok. Sekian DNP Evening News untuk malam ini. Tetap dengarkan setiap Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, atau di situs kami dnpmedianetwork.com/eveningnews atau di kanal YouTube kami DNP Media Network. Kritik dan saran juga bisa Anda sampaikan melalui email kami di redaksi@dnpmedianetwork.com. Dapatkan berita faktual dan terkini lainnya di situs kami dnpmedianetwork.com. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anikel Sirhansyah. Terima kasih telah mendengarkan. Ini adalah DNP Integrated News. Lebih informatif, lebih informasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.